Saya sedang berada di salah satu di antara sejumlah peninggalan historis arkeologis yang penting terkait dengan kerajaan Tumapel atau disebut juga Singasari. Candi di mana saya sekarang berada disebut oleh awam dengan Candi Jago. Nama kuno dari candi ini adalah Jajagu, sebagaimana disebut di dalam Kakawin Nagara Kertagama. Nama Jago selain digunakan untuk menyebut nama candi ini, juga dipakai oleh warga di daerah Tumpang, Kabupaten Malang sebagai nama dusun, yaitu Dusun Jago di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang pada sub area timur Kabupaten Malang. Tergambar bahwa nama kuno dari desa ini yaitu Tumpang, dan lebih khusus lagi adalah dusunnya yaitu Dusun Jago, amat terkait dengan keberadaan bangunan purbakala ini, yaitu candi yang konon bernama Jajagu. Dan boleh jadi nama Tumpang terkait dengan bentuk atap dari Candi Jago yang berwujud meru atau tumpang. Candi Jago merupakan salah satu di antara dua candi utama yang ada di daerah Tumpang selain Candi Kidal. Candi ini merupakan tempat pendarmaan dari raja keempat menurut versi para raton dari raja-raja di kerajaan Singasari, atau menurut Negara Kertagama dan Prasasti Mula Malurung merupakan raja ketiga di kerajaan Singasari. Raja tersebut memiliki nama gelar sebagaimana disebut di dalam Prasasti Maribong yang berangkat tahun 1248 Masehi dengan gelar Sri Jaya Wisnu Wardana Sang Mapanji Seminingrat dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam sumber data teks, selain raja ketiga atau keempat Singasari itu disebut dengan nama Wisnuwardana, acap juga disebut dengan menggunakan unsur nama lainnya, yaitu Seminingrat. Seminingrat atau Wisnuwardana memerintah cukup panjang, yaitu 2 dasawarsa, 20 tahun, mulai tahun 1248 hingga mangkatnya pada tahun 1268 Masehi. Jadi dalam durasi 20 tahun, 248 hingga 268 Masehi. Menurut keterangan baik dalam kitab Gancaran Pararaton ataupun kitab Kakawin Nagara Kertagama, dinyatakan bahwa Wisnuwardana didarmakan di 2 tempat, yaitu di Jajagu dalam wujud sebagai Saugata. Yang kedua, didarmakan di Weleri dalam wujud sebagai Saiwa. Oleh karena itu, ada 2 tempat pendarmaan dari Raja Wisnuwardana, yakni di Candi Jajagu yang sekarang disebut dengan Jago dengan arca perwujudan sebagai Saugata, dan di Candi Weleri di daerah Blitar dalam wujud sebagai Saiwa. Nah, candi ini dengan demikian merupakan tempat pendarmaan Wisnuwardana yang memiliki latar belakang agama Buddha Mahayana, karena nama Saugata ini digunakan untuk menyebut Sang Buddha. Oleh karena itu, tentulah ada jejak-jejak Buddhisme baik dalam
relief atau seni arca yang terkait dengan Mahayana Buddhisme. Salah satu pembukti bahwa Candi Jago merupakan candi yang berlatar agama Buddha Mahayana adalah keberadaan arca ini. Arca siapakah? Atau arca apa yang ada di samping saya? Berdasarkan teks, yaitu berupa aksara Dewanagari yang dipahatkan pada sandaran atau stela dan siras cakra dari arca ini, kita bisa mendapatkan petunjuk mengenai arca apa yang dipahatkan ini. Teks pendek atau inskripsi pendek berbunyi Amogapasya Barala. Kata Barala dalam bahasa Jawa Baru menjadi berhala atau berholo. Oleh karena itu, berdasarkan inskripsi beraksara Dewanagari yang dipahatkan pada sandaran dan siras cakra pada arca ini, dapat diketahui bahwa arca dimaksud adalah arca Amogapasya. Tepatnya Dhyani Bodhisattva Amogapasya yang merupakan salah satu perwujudan dari Lokeswara atau Avalokiteshvara, yakni salah satu di antara 5 Dhyani Buddha. Sayang sekali, arca ini sudah mengalami relokasi, sudah dipindahkan dari posisi semula. Posisi asalnya sesungguhnya ada di dalam bilik utama yang ada di bagian sekarang, di bagian atas dari Candi Jago, yang sayang sekali kondisinya sudah rusak dan direlokasikan dari bilik utama atau garbagriha menuju ke halaman depan sisi kiri. Nah, arca ini walaupun sudah dalam kondisi fragmentaris, tidak utuh lagi, terutama pada bagian kepala yang rompal, juga beberapa bagian tangannya, tetapi masih bisa kita kenali bahwa yang dipahatkan adalah Amogapasya. Hal ini tergambar dari laksananya, dari atribut yang dibawa. Pada tangan belakang di antara 8 tangan atau hasta byuja arca ini tergambar benda-benda sebagai berikut. Bagian belakang berturut-turut dari atas membawa tasbih atau aksamala. Berikutnya membawa tali yang dipergunakan untuk jerat atau disebut pasa. Nah, tangan berikutnya sayang sekali patah. Nah, adapun tangan depan, kanan dan kiri, mestinya menggambarkan mudra tertentu, yaitu ada 2 mudra, yakni pertama bermudrakan abhaya mudra dan satu lagi bermudrakan wara mudra, yaitu memberikan anugerah. Jadi jika lengkap, tangan depan ini menggambarkan 2 mudra, yaitu abhaya mudra dan wara mudra. Tangan kiri bagian atas membawa pustaka, yaitu kitab yang terbuat dari rontal. Sayang sekali tangan-tangan yang lainnya dalam kondisi patah, tetapi tergambar membawa tangkai dari teratai. Adapun teratainya kita dapat lihat dengan jelas pada bagian bawah yang digambarkan dalam bentuk teratai tumbuh dari bonggolnya. Terlihat dengan jelas bonggol teratai beserta akarnya yang berbentuk serabut. Teratai yang tumbuh dari bonggol ini dipahatkan baik pada sisi kanan ataupun pada sisi kiri.
Spesifik lainnya dari arca Amogapasya ini adalah busananya, yaitu mengenakan kain panjang sampai mata kaki, dan yang khas bahwa pahanya itu mengenakan kampoh yang berbentuk kulit harimau. Masih tergambar ini kepala harimau dan ini bagian dari kaki harimau. Ini merupakan busana khas untuk Amogapasya. Mestinya jika lengkap kepalanya, pada bagian kepala, tepatnya pada bagian mahkota, ada detail pahatan yang berbentuk Dhyani Buddha Avalokitesvara. Nah, arca Amogapasya ini sesungguhnya tidak sendirian di tubuh Candi Jago. Arca Amogapasya di Candi Jago disertai dengan 4 dewata pengiringnya, yaitu Berkuti, Hayagriwa, Syamatara, dan Sudana Kumara. Keempat arca yang menjadi pengiring Amogapasya ini dalam keberadaannya sekarang kita dapati sebagai benda koleksi di Museum Nasional Jakarta. Nah, selain petunjuk Buddhis tergambar pada arca Amogapasya, petunjuk Buddhis lainnya di Candi Jago tergambar pada salah satu di antara 6 reliefnya, yaitu relief Kunjara Karna. Candi Jago terdiri atas 3 teras. Ini adalah teras pertama, dan kemudian teras kedua, teras ketiga, baru tubuh, dan paling atas adalah atap. Nah, yang menjadi pertanyaan, di mana lokasi relief cerita Kunjara Karna? Oleh karena Candi Jago merupakan candi yang setiap terasnya, bahkan tubuhnya, dilengkapi dengan relief candi. Paling tidak ada 6 relief candi, yaitu relief cerita Tantri, cerita fabel pada teras pertama, dilanjutkan masih pada teras pertama, yaitu relief cerita Aridharma, atau masyarakat Jawa sering menyebut Angkling Darmo. Baru dilanjut lagi di teras pertama, relief cerita Kunjara Karna yang tidak selesai di teras pertama, karena itu disambung pada pelipit bawah dari teras kedua. Seluruh dinding dari teras kedua dipahati relief yang keempat, yaitu relief Partayatnya. Ini adalah teras yang kedua. Setelah meniti tangga dari teras kedua, sampailah teras yang ketiga, dan tubuh candinya sayang sekali hanya tersisa sebagian. Paling tidak masih tampak pintu bagian depan beserta penampilnya. Adapun atapnya sayang sekali sudah tidak kita ketemukan. Jika masih utuh, mestinya atapnya berbentuk tumpang atau meru, sebagaimana relief yang digambarkan pada cerita Partayatnya di sisi belakang. Ini adalah teras yang ketiga, dan di belakang saya adalah sisa dari tubuh candi. Sayang sekali hanya menyisakan pintu dan sebagian dari tubuhnya. Mestinya arca utama atau ista dewata pada Candi Jago, yaitu Amogapasya, terletak di tempat ini, yaitu di bilik utama atau Garbagriha, tepatnya di atas
perigi atau sumuran yang sayang sekali telah lama digali liar sehingga kondisinya sudah amat rusak dan kemudian direlokasikan ke halaman candi.